Selamat datang di channel ini. Jangan lupa like, subscribe terlebih dahulu. Nah, saat ini kita akan membahas soal-soal statistika di kelas 10. Soal yang pertama, tentukan nilai tertinggi, jangkauan, dan hamparan dari box plot berikut. Nah, untuk membaca box plot ini, yang di dalam kotak ini semua, ini kotak, ini adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga. Ujung ekor kanan menyatakan data tertinggi, ujung ekor kiri menyatakan data terkecil. Maka kita buat dulu yang diketahui. Dari gambar ini diperoleh data tertingginya 19, data terkecilnya 6, Q2-nya 10, Q1-nya 7,5, dan Q3-nya 15. Maka kita akan jawab satu persatu. Nilai tertinggi, maka datum atau nilai tertinggi adalah 19. Lanjut, jangkauan. Jangkauan itu selisih data tertinggi dengan data terendah. Data tertingginya 19, data terkecilnya 6. Maka 19 kurang 6 sama dengan 13. Selanjutnya hamparan. Hamparan itu selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Kuartil atasnya adalah 15, kuartil bawahnya 7,5. Maka hasilnya adalah 7,5. Nah, jadi data tertinggi tadi 19, jangkauan 13, dan hamparannya 7,5. Kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui langkah suatu data 30,5 dan kuartil atasnya 80 serta kuartil bawahnya 45. Maka nilai pagar dalam dan pagar luar suatu data tersebut adalah, kita buat dulu yang diketahui. Langkah 30,5, kuartil atas atau 3, 80, kuartil bawah atau kuartil 1, 45. Pagar dalam itu adalah Q1 dikurang langkah. Q1-nya tadi dapat 45, langkahnya 30,5. Maka pagar dalamnya adalah 45 kurang 30,5. Sama dengan 14,5. Sedangkan pagar luar adalah kuartil 3 ditambah langkah. Kuartil 3-nya adalah 80, langkahnya 30,5. Maka 80 tambah 30,5 adalah 110,5. Sangat mudah untuk mencari pagar dalam dan pagar luar apabila langkahnya sudah diketahui. Soal ketiga, diketahui pagar luar suatu data 134 dan kuartil atasnya 67, maka langkah dari data tersebut adalah, ini hampir mirip dengan soal yang kedua. Nah, yang diketahui tadi pagar luar 134, kuartil atas atau Q3 67, langkahnya berapa? Pagar luar tadi adalah Q3 ditambah langkah. Maka 134 sama dengan 67 tambah langkah. Maka langkahnya adalah 67. Lanjut soal keempat, box plot disebut sebagai diagram kotak garis yang berbentuk persegi panjang dan memiliki ekor yang menempel pada persegi panjang tersebut. Apabila panjang ekornya sama, maka kesimpulannya adalah simetris, atau box plotnya itu dikatakan simetris. Kalau dia panjang ekornya berbeda, berarti data condong ke satu arah. Kalau dia sama ekornya, maka dia simetris ya. Untuk soal yang kelima adalah gambarlah box plot dari data berikut 13, 7, 8, 6, 7, 10, 5, 9. Nah, perlu kita perhatikan bahwa ketika kita ingin menggambar box plot atau diagram kotak garis, nah ini kita urutkan dulu datanya supaya lebih gampang menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Jadi kalau kita urutkan seperti ini, dengan begitu kita bisa peroleh Q2 atau nilai tengahnya adalah di antara 7 dan 8. Maka Q2-nya adalah 7,5. Q1-nya di antara bilangan ini, berarti tengahnya berada di antara 6 dan 7. Maka Q1-nya 6,5. Lalu Q3-nya nilai tengah yang berada di antara ini 8 sampai 13, yaitu berada di antara 9 dan 10. Maka Q3-nya adalah 9,5. Nah, data tertinggi atau X maksimumnya adalah 13, data terendah atau X minimumnya adalah 5. Jadi jangkauannya adalah 8, yaitu 13 kurang 5. Lalu kita gambar. Nah, ini kita tarik garis. Nah, ini kita letakkan untuk nilai terendah, tinggal kita tarik garis, boleh garis putus-putus juga. Lalu di sini kita letakkan data tertinggi, yaitu 13, kita tarik garis. Nah, lalu di tengah kita tarik nilai Q2-nya, yaitu 7,5. Lalu setelah itu Q1 dan Q3-nya 6,5 dan 9,5. Nah, Q1, Q2, dan Q3 kita gambar kotak
atau diagram kotak garis. Nah, lalu kita tarik untuk ekornya. Nah, ini ekor kanan, ini ekor kiri. Nah, dari sini bisa kelihatan bahwa ekor kanannya yang lebih panjang, yang artinya bahwa penyebaran data setelah kuartil ketiga itu lebih beragam. Nah, kalau misalnya ini kita baca bahwasanya kan ini lebih kecil nih ekor kirinya, yang artinya adalah selisih nilai terendah dengan nilai setelahnya itu tidak terlalu jauh. Kira-kira seperti itu. Dan Q2-nya itu lebih dekat ke Q1. Lanjut soal yang keenam, berdasarkan data berikut nilai medium atau nilai tengah adalah, ini datanya, kalau kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 kali 3, berarti ini datanya 27. Nah, berarti untuk mencari nilai tengahnya adalah tinggal kita tambah 1 lalu dibagi 2. Nah, ini kan 27 nih, tambah 1 dibagi 2, hasilnya adalah benar 14. Artinya data ke-14 lah sebagai nilai suku ke-14 sebagai nilai tengahnya, atau bisa sebenarnya langsung kita lihat nilai tengahnya yang mana. Oke, ini kan N-nya 27, maka nilai tengah yaitu N tambah 1 per 2, maka nilai tengahnya 27 tambah 1 per 2 sama dengan 14, yang artinya bukan angka 14 ya, tapi yang artinya adalah di suku ke-14 lah nilai tengahnya. Jadi kalau kita hitung ini tadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, maka di angka di suku ke-14 lah nilai tengahnya yaitu nilai 57. Oke, nilai tengah itu sama dengan median ya, atau sering disebut dengan kuartil kedua. Lanjut, data manakah yang paling baik di antara data berikut? Kelompok A 11, 35, 37, 39, 42, kelompok B 5, 6, 7, 9, 16. Kalau kita lihat ini kebetulan datanya sudah diurutkan dengan benar. Nah, kita akan cek satu persatu dulu, atau kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai kelompok A. Kelompok A diperoleh ini Q2-nya berarti yang 37, nilai tengahnya kan angka 37. Q2-nya 37, data tertingginya 42, data terendahnya adalah 11. Nah, Q2-nya 37, lalu Q1-nya di antara 11 dan 35, nilai tengahnya adalah 23, dan Q3-nya di antara 39 dan 42, tengahnya berarti 40,5, benar. Nah, jangkauannya itu berarti data tertinggi dikurang data terendah. 42 dikurang 11 adalah 31. Lanjut, setelah kita cari jangkauannya, kita cari hamparannya. Hamparan adalah selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Berarti kuartil atas itu Q3, kuartil bawah Q1. 40,5 kurang 23 sama dengan 17,5. Kenapa kita pakai hamparan? Karena kita akan melihat apakah ada data pencilan. Jadi untuk mendapatkan nilai data pencilan dibutuhkan pagar dalam dan pagar luar. Sementara pagar dalam dan pagar luar itu memerlukan langkah. Langkah itu memerlukan hamparan. Nah, jadi kita cari dulu langkah. Langkah itu adalah 3/2 dari nilai hamparan. 3/2 dari 17,50 adalah 26,25. Lalu kita cari pagar dalamnya. 23 kurang 26,25. Karena pagar dalam itu adalah Q1 dikurang langkah. Q1-nya 23, langkahnya 26,25. Maka pagar dalamnya adalah minus 3,25. Lanjut, pagar luar. Pagar luar itu adalah Q3 ditambah langkah. Q3-nya 40,5, langkahnya 26,25. Maka langkahnya adalah 66,75. Oke, sekarang kita fokus ke pagar dalamnya ya. Ini pagar dalamnya minus 3,25. Artinya, apakah ada data yang di antara kelompok A ini lebih kecil dari minus 325? Kita lihat. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak terdapat data pencilan. Lanjut, apakah ada data yang lebih besar dari 66,75? Coba kita cek. Ternyata tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti tidak ada data pencilan. Data pencilan itu biasanya data yang membuat data pencilan inilah yang membuat data itu menjadi tidak normal. Nah, jadi bisa jadi salah pengetikan juga.
Nah, jadi tidak selamanya dia karena data pencilan itu membuat data itu rusak, tapi data pencilan itu bisa terjadi karena ada salah menginput data dan mungkin memang dia jaraknya terlalu jauh. Jadi data pencilan ini data yang memiliki jarak terlalu jauh dari kelompoknya. Kalau kita lihat sebenarnya sekilas 11/35 ini sepertinya jaraknya terlalu jauh, tetapi kalau kita cek dengan menggunakan pagar dalam dan pagar luar ternyata dia masih normal. Nah, jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat data pencilan untuk kelompok A. Berarti kelompok A ini termasuk kelompok yang bagus atau normal. Selanjutnya kita masuk ke kelompok B. Kelompok B 5, 6, 7, 9, 16, data tertingginya diperoleh 16, data terendahnya diperoleh 5. Maka kita cari kuartil 2-nya ini, kuartil 2-nya adalah 7. Nah, kuartil 1-nya adalah di antara 5 dan 6, 5,5. Kuartil 3-nya adalah 12,5. Ini, tengahnya 9 dan 16. Lanjut, jangkauannya adalah data terbesar dikurang data terkecil. 16 kurang 5 sama dengan 11. Lanjut, hamparan. Hamparan itu selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. 12,5 dikurang 5,5 sama dengan 7. Nah, kita cari langkahnya. Langkah adalah 3/2 dari hamparan. Hamparannya 7, maka 3/2 dari 7 itu adalah 10,5. Lanjut, pagar dalam. Pagar dalam tadi adalah Q1 dikurang langkah. Q1-nya tadi 5,5, langkahnya 10,5. Maka 5,5 dikurang 10,5 adalah minus 5. Lanjut, pagar luar. Pagar luar itu adalah kuartil atas ditambah langkah. 12,5 tambah 10,5. Hasilnya adalah 23. Nah, sekarang kita cek lagi. Apakah ada data yang berada di bawah minus 5? Nah, kalau kita cek ini tidak ada. Berarti tidak terdapat data pencilan. Apakah ada data yang berada di atas 23? Oh, ternyata tidak ada. Maka tidak terdapat data pencilan. Artinya kedua-duanya datanya bagus. Jadi apabila terdapat data pencilan, itu yang membuat datanya kurang bagus atau tidak normal. Jadi ternyata kita cek kelompok A dan kelompok B tidak terdapat data pencilan, jadi datanya bagus. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya. Kalau memang kamu ingin kita bahas soal yang lain mengenai statistika, terutama di kelas 10, silakan buat di kolom komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.